Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 Produksi Siaran Program Televisi. Pada bab 17 kali ini kita akan belajar tentang menentukan media promosi. Nah, selanjutnya kita bisa membuat media promosi. Karena kita jurusan perfilman, otomatis nanti arahnya adalah kita membuat promosi secara audio visual. Indikator kalian mampu menyelesaikan bab ini adalah kalian bisa menjelaskan apa itu media promosi, lalu mengidentifikasi media promosi, lalu menganalisa apa itu media promosi, dan pada akhirnya kalian mampu membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Pertama, kita harus menentukan media promosi. Nah, apa sih fungsi dari promosi sebenarnya? Promosi itu adalah mengenalkan suatu produk atau jasa. Nah, kita sebagai orang-orang perfilman, produk atau jasa apa sih yang bisa kita tawarkan sehingga kita punya brand tersendiri di masyarakat. Masyarakat mampu mengenal kita dan kita bisa menjadi ikonik. Setelah menentukan media promosi, kita harus menentukan target yang ingin dituju. Apa sih maunya atau visi misinya usaha kita? Kita harus A, B, C, kita harus tentukan apa? Mencari laba kah? Atau mungkin mencari manfaat, bermanfaat di masyarakat dan lain-lain. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu apa yang ingin kita tuju, target apa yang ingin kita tuju. Nah, setelah kita tahu target yang dituju, kita harus mengetahui karakter target konsumen Anda. Maksudnya seperti ini, kita dimuncar dengan dua suku yang saling harmonis. Bagaimana cara kita membaca karakternya konsumen kita? Bagaimana orang-orang Madura atau orang Jawa ketika mendapatkan atau kita kenalkan dengan usaha atau jasa kita? Bagaimana mereka akan menilai atau menyikapi bagaimana jasa atau usaha kita bisa terpakai atau bermanfaat bagi mereka sehingga bisa menghasilkan laba. Jadi kita harus memahami karakternya konsumen. Nah, contohnya kalau makanan snack, kalau kita membuat snack itu untuk anak kecil, bagaimana promosinya. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya tahapan untuk membuat promosi. Pertama, kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui tadi step by stepnya, kayak mengetahui karakternya, mengetahui tujuan kita, setelah itu kita membuat konsep atau sinopsis dari apa yang ingin kita buat, promosi yang kita buat. Nah, bagaimana konsep itu nantinya bisa membuat tertarik konsumen dengan karakter yang seperti ini? Bagaimana sih caranya konsumen tertarik dengan promosi kita sehingga brand kita bisa terangkat? Contoh nih, kita membuat masakan seafood. Nah, kita harus membuat promosinya seperti apa? Nah, kita konsep terlebih dahulu. Jadi nanti ada orang jalan terus lapar, pas belok di tempat restoran kita. Setelah itu, nah, step by step itu nanti itulah yang disebut dengan konsep. Nah, tugas kalian ini, kalian harus membuat konsep tentang usaha yang orang tua kalian lakukan. Contoh, orang tuanya nelayan, jadi kalian buatlah konsep yang tentang hubungannya dengan nelayan. Contohnya kalian membuat usaha seafood. Contoh lagi, kalau orang tuanya petani padi, mungkin
padi jadikan tepung, nanti bisa untuk roti. Kalian membuat konsep tentang roti dan lain-lain. Jadi tugas pertama kalian adalah kalian membuat konsep promosi dari pekerjaan orang tua kalian yang berhubungan, nggak harus pekerjaannya orang tua, tapi yang berhubungan dengan pekerjaan orang tua kalian. Nah, selanjutnya setelah konsep didapatkan, kita harus mengetahui kelebihan produk kita dibandingkan dengan produk lain. Contoh, ini loh rumah makan kita, atau mungkin rumah makan kita itu ya, kelebihannya itu bumbunya itu lebih berasa. Terus di sini bebas ambil nasi sendiri. Nah, jadi produk kita atau jasa kita itu harus ada kelebihan dibandingkan orang lain, ada pembeda di sana. Kalau sama seperti orang lain, ya orang pasti akan memilih di sana lebih enak, di sana lebih enak. Jadi kita harus punya sesuatu yang membedakan dari yang lain, sehingga nantinya kita punya brand tersendiri di masyarakat. Nah, setelah itu kita harus menciptakan program promosi yang menarik. Maksudnya gini, diskon sampai 30% bagi pembeli pertama, atau mungkin gimana. Nah, diskon sendiri nanti bisa kok kita konsep gimana kita membuat sebuah diskon tapi nggak rugi. Contohnya kita naikkan harga dulu, setelah naikkan harga terus ditulisi diskon. Nah, di beberapa produk, contohnya gini, ada produk kemasan 7 ml. 7 ml, setelah itu dia mengatakan produknya itu hanya 5 ml. Setelah itu yang 2 ml itu adalah bonus. Jadi ditulisi bonus 40% lebih banyak. Jadi sebenarnya itu hanya bahasa promosi aja. Sebenarnya intinya sama aja. Kita nggak mengadakan diskon atau apa, itu hanya bahasa promosi. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut apabila kita bertemu secara langsung dan kita setelah kita sudah dalam tahapan membuat konsep. Nah, selanjutnya kita bisa mengenalkan brand kita lewat promosi online. Nah, promosi online itu, nah ini nih yang paling lagi hits, bisa pakai WA, Facebook, IG, YouTube dan lain-lain. Saat ini kan ini promosi kan sangat mudah dilakukan, apalagi dengan zaman semodern ini promosi itu benar-benar sangat mudah. Kita bisa memposting apapun yang kita lakukan di media sosial. Jadi pembisnis kelas berat sekalipun tidak menggunakan TV, yang menggunakan TV, tapi sebagian besar mereka lebih mengiklankan pada media sosial. Karena saat ini ya bisa kita lihat sendiri, perkembangan masyarakat untuk penggunaan televisi sudah mulai menurun. Mereka lebih menggunakan media sosial dibandingkan televisi. Jadi promosi online itu lebih efektif dibandingkan promosi audiovisual lewat televisi. Selain promosi online, promosi offline itu juga gak kalah pentingnya. Maka dari itu kalau kalian lihat di berbagai acara itu biasanya kan ada sponsor. Contohnya ada acara perpisahan itu tiba-tiba kita bisa minta kok sponsor dari, contohnya dari Telkomsel biasanya gitu. Nah, jadi promosi offline, produk-produk terkenal sekalipun juga masih tetap mengadakan promosi offline secara langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya menunjukkan ini loh kelebihanku, tapi mereka langsung menunjukkan ke masyarakat ini eksistensi saya gitu. Nah, selain itu untuk promosi kita juga bisa menggunakan teknik ini, free sample. Nah, biasanya kalau ini di toko-toko makanan itu kan ada itu di depan ada free sample yang bisa kita cicipi. Itu juga bisa kok menarik perhatian pengunjung. Nah, selanjutnya kita juga bisa mempromosikan dengan cara kita menggunakan data konsumen untuk promosi. Maksudnya seperti ini.
kalian punya data, contohnya si A dia suka banget dengan, hobi banget dengan traveling. Oh, traveling berarti kalian bisa mempromosikan hal-hal yang berhubungan dengan traveling. Contohnya seperti ini loh pisau traveling yang keren, ini loh korek yang tahan air, terus ini loh senter yang kuat beberapa jam, ini loh handphone yang kuat selama beberapa hari dipakai tanpa di charge. Jadi ketika kalian punya datanya konsumen, kalian itu bisa mengetahui apa sih yang bisa kita pasarkan ke konsumen tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya inilah aktif menjadi peserta pameran. Kalau kalian ingat salah satu cerita, ini ceritanya Bapak Jokowi, presiden kita. Dia menggunakan promosi dengan cara ini, aktif menjadi peserta pameran. Beliau membuat ini kursi, meja dan lain-lain. Nah, beliau itu ikut terus dalam tiap kali ajang pameran. Alhasil terkenal dan sampai ke luar negeri hingga karya-karya beliau itu benar-benar dihargai bahkan di dalam dan di luar negeri, sehingga beliau bisa menjadi memiliki laba yang besar, bisa sampai jadi presiden sekarang malahan, ya kan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.